Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di video pembelajaran terkait dengan pembahasan soal Olimpiade. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu berkaitan dengan pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat provinsi tahun 2023. Insya Allah nanti akan runut ya dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Dan jika memungkinkan nanti akan dicoba dibuatkan yaitu animasinya seperti apa ya, supaya ada gambaran berkaitan dengan soal seperti itu. Oke, jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah soal OSP ataupun OSNP Fisika SMA tahun 2023. Ini soal nomor 1. Dua piringan kecil identik masing-masing bermassa M terletak di atas permukaan licin bidang datar. Kedua piringan tersebut dihubungkan satu sama lain oleh sebuah pegas ringan yang dalam keadaan tidak terdeformasi, panjangnya L0 dan konstanta pegasnya K. Pada saat tertentu, salah satu piringan digerakkan pada arah horizontal, tegak lurus pegas dengan kecepatan V0. Tentukan letakkan dalam parameter yang diketahui M, L0, K, dan V0. Yang A, energi kinetik total sistem, dan yang B adalah simpangan pegas maksimum X yang terjadi selama proses gerak piringan jika X kurang jauh lebih kecil daripada si tahun. Oke. Kita coba ilustrasikan. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita gambarkan dengan kerangka acuan yaitu center of mass atau pusat massa, maka kedua piringan ataupun kedua benda itu memiliki kecepatan relatif terhadap pusat massa. Yang benda satu yang bawah itu dia punya kecepatan V0/2, sedangkan untuk benda duanya itu dia kecepatannya V0/2 ke sebelah kiri, tapi berbeda dengan si benda satu. Nah, dari mana dapatkan ini? Kita bahas. Jadi awalnya kita punya benda atau punya sistem dengan misalnya ini adalah kondisi awal seperti ini. Ini benda satu, ini benda dua. Benda satu kita kasih kecepatan secara horizontal, ini V0 misalnya. Ini kerangka acuan tanah ya, kita bisa lihat ya bahwa benda satu itu memiliki kecepatan V0 ke arah kanan. Nah, untuk memudahkan kita ganti menjadi kerangka acuan center of mass ya, ataupun kerangka acuan pusat massa, sehingga kita cari dulu kecepatan pusat massanya. Jadi kecepatan pusat massanya Vcm terhadap tanah ya, itu sama dengan ini M1, ini konsep pusat massa, V1 kita kasih vektor ditambah dengan M2 V2 bagi dengan M1 ditambah dengan M2. Ini ya. Oke. Kecepatan pusat massa terhadap tanah dari si sistem pun dari si bedanya. Oke, ini agak sedikit nih ya pentapnya. Oke, M1 masanya M, kemudian V1 nya dia ke arah kanan, kita anggap positif ya. Ini M1 M kalikan V0 dibagi dengan, nah ini 2M seperti ini ya. Nah, di sini V2-nya dia 0, makanya jadi 0, ini plus 0 sebetulnya. Nah, ini sama aja dengan V0/2. Ya, ini adalah kecepatan pusat massa terhadap tanah. Nah, kalau kita ingin menentukan masing-masing kecepatan benda terhadap pusat massa, kita jabarkan ya. Jadi begini. Secara umum, kecepatan benda terhadap tanah bisa kita hubungkan dengan kecepatan benda terhadap pusat massa, yaitu seperti ini. Misalnya V1 terhadap tanah itu sama dengan kecepatan benda satu.
Oke, V1 terhadap pusat massa ditambah dengan V pusat massa terhadap tanah. Oke, kita pakai vektor. Kecepatan benda 1 terhadap tanah adalah V0 ke arah kanan, V0 ya. Ini sama dengan kecepatan benda 1 terhadap pusat massa ingin kita cari, plus ini kecepatan pusat massa terhadap tanah sudah kita dapatkan, yaitu V0/2. Ya, kita pindahkan dan akan kita dapatkan V1 terhadap pusat massa itu sama dengan, oke, ini V0 it's min V0/2 atau V1 terhadap pusat massanya kita punya, yaitu V0/2. Kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, kemudian begitu juga dengan kecepatan benda 2, kita harus cek lagi ya. V2 terhadap pusat massa sama dengan V2 terhadap tanah dikurangi dengan V center of mass terhadap tanah. Seperti ini ya. Kita dapatkan dari persamaan yang ini ya. Oke. Jadi kecepatan benda 2 terhadap pusat massanya maaf, kurang stabil. Oke, ini sama dengan 0 minus V0/2. Nah, jadinya adalah minus V0/2. Nah, ini adalah kecepatan benda 2 terhadap pusat massa. Makanya gambar yang tadi di awal bisa kita lihat ya, kecepatan masing-masing terhadap pusat massa. Untuk benda 1 dia ke arah kanan, sedangkan benda 2 dia ke arah kiri. Nah, setelah pegas tersebut katakanlah meregang, maka kondisinya kurang lebih seperti ini ya, dengan hubungan yang sama dan kecepatan akhirnya katakanlah V ya, maka nanti besar kecepatan bisa kita analogikan dengan yang sama ya, seperti awal tadi, bahwa untuk kecepatan benda 2 terhadap pusat massa besarnya adalah V/2, analogi dengan seperti sebelum pegas meregang. Begitu juga dengan benda satunya. Nah, artinya terhadap pusat massa benda 1 ataupun benda 2 itu seperti melingkar ya, atau melingkari atau mengitari. Artinya di situ kita bisa gunakan konsep momentum sudut dari sistem ya. Jadi momentum sudutnya kita bisa tuliskan sebelum dan sesudahnya terhadap pusat massa ya. Ini L0 misalnya, itu sama dengan momentum sudut dari benda pertama, yaitu M V0/2. Nah, panjang awalnya itu adalah L0, berarti karena dia di tengah-tengah ya pusat massanya. Kenapa di tengah-tengah? Karena kebetulan massanya sama, sehingga pusat massanya ada di tengah-tengah. Oke, ini L0/2 karena identik ya. Nah, ini kita tambahkan saja ya biar lebih merepresentasikan si soal. Ini MV0/2 kalikan dengan ini L0/2, dimana L0 di sini adalah panjang pegas sebelum mengalami deformasi ataupun tergang tergang. Oke, jadi ini M V0 L0/4 ditambah dengan M V0 L0/4, atau jadinya adalah kita punya ini M V0 L0/2. Ini momentum sudut awal. Oke, kita simpan misalnya ini sebagai persamaan kedua. Lalu kemudian pada saat pegasnya sudah tergang, katakanlah L aksen. Nah, dengan konsep yang sama momentum sudut ya, seperti persamaan di awal, seperti momentum sudut di awal,
maka momentum sudut di akhir pun sama, yaitu m V0, bukan V0 tapi V, ya, kecepatannya sudah berubah, ini per 2. Nah, L-nya bukan lagi L0 tapi L0 plus X. Kita anggap perubahan pegasnya itu panjangnya adalah X, ya. Kita anggap sebagai persamaan ketiga. Kita samakan L0 sama dengan L aksen. L0 nya nih M V0, L0 per 2 sama dengan M P per 2, ini L0 plus X. Nah, M coret, 2 coret, kita dapatkan V nya kecepatannya ya, itu adalah V0 L0 per, yaitu L0 plus X. Oke, ini persamaan 4 misalnya. Nah, kemudian di sini tidak ada gesekan, ya, sehingga kita bisa gunakan konsep energi kekal, ya. Energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik di akhir. Oke, energi mekanik di awal itu hanya energi kinetik dari dua benda, ya. Ini setengah M. Oke, untuk benda satu dia kecepatannya V0 per 2. Nah, ini kita buat terhadap pusat massa semua. Ini plus, ini setengah M, kemudian ini V0 per 2 kuadratkan, sama dengan yang agak macet-macet ya. Ini setengah, ini M, kemudian ini V per 2 kuadrat ditambah dengan juga sama setengah M V per 2 kuadrat. Nah, plus pada saat sudah meregang, ya, berarti pegasnya dia memiliki energi potensial setengah Kx kuadrat. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan keadaan energi awal dan keadaan energi akhirnya, ya, sama. Oke. Untuk ruas kiri kita jumlahkan akan mendapatkan yaitu M V0 kuadrat per 4, ya. Ini kan 1/8 tambah 1 jadi 1/4. Nah, sebelah kanan juga sama untuk bagian kecepatannya, ya. Itu ini M V kuadrat per 4 juga plus ini setengah Kx kuadrat. Wait, ya. Oke, setengah Kx kuadrat. Kita kalikan semuanya dengan, oke, tidak usah dikalikan ya. Kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan energi yang kita dapatkan, ya. Jadi M V0 kuadrat Oke, untuk memudahkan sepertinya kita harus menggunakan yaitu Word, ya. Oke, mohon maaf. Oke, mantap ya. Kita gunakan Word saja. Kita sudah dapatkan yaitu energi mekaniknya M0 itu sama dengan 1/4 M V0 kuadrat dan EM aksennya itu adalah 1/4 M V kuadrat plus setengah Kx kuadrat.
Nah, dimana untuk V-nya itu adalah V0 L0 dibagi dengan L0 plus X. Seperti ini. Ya, kita substitusikan ke persamaan energinya. Ini 1/4 M V0 kuadrat sama dengan ini 1/4 M V0 kuadrat L0 kuadrat per L0 plus X ini kuadrat plus setengah KX kuadrat. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri, sama-sama punya V0. Ini 1/4 M V0 kuadrat. Ini 1 min L0 kuadrat per ini L0 plus X kuadrat sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan di sini ya. Di soal dibilang kalau X-nya itu jauh lebih kecil daripada L0. Maka bagian yang di sini ini kita akan aproksimasikan ya. Bentuknya kita ubah nih L0 plus X kuadrat. Jadinya ini pangkat min 2 ya. Jadinya L0 pangkat min 2 kita kalikan nih 1 plus X dibagi dengan L0 pangkatnya adalah min 2. Nah, menurut binomial ekspansi binomial ya, kalau kita punya fungsi 1 plus Y pangkatnya N, maka kita akan bisa buat dia jadi deret atau ekspansi 1 plus NY plus seterusnya. Nah, karena Y-nya kecil ya, atau bagian X per L itu kecil, maka kita hanya aproksimasi sampai suku yang kedua ya, 1 plus NY saja. Sehingga persamaan yang kita dapatkan nih L0 pangkat min 2 ini jadinya adalah 1 min pangkatnya 2 di sini 2, kemudian Y-nya adalah X per L0. Oke, betul, X per L0. Ini kita substitusikan ke persamaan yang dari atas. Jadi 1/4 M V0 kuadrat ini 1 min L0 kuadrat dikalikan L0 pangkat min 2, kita punya persamaan ini 1 min 2X per L0 seperti ini. Ini sama dengan setengah KX kuadrat ya. Jadi 1/4 M V0 kuadrat ini 1 min 1 plus 2X per L0 ini sama dengan setengah KX kuadrat. Oke, 1 min 1 habis, kemudian kita punya X nya itu adalah M V0 kuadrat per KL. Nah, ini adalah X nya. Ini adalah soal yang B-nya ya. Kita dapatkan X-nya adalah M V0 kuadrat per KL0 seperti itu. Oke. Nah, adapun terkait dengan simulasinya, kita akan lihat ya seperti apa. Oke, kita lihat di OSP 2023. Ini adalah script code-nya teman-teman untuk soal OSP tahun 2023 soal nomor 1 tadi ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ada dua masa 1, masa 2. Dilihat di situ ada X-nya. X itu adalah perubahan panjangnya, yaitu bisa berubah di situ bergantung pada kecepatan ya, tentunya kecepatan juga berubah. Oke, kurang lebih pergerakannya seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini prospek tahun 2023 di soal nomor 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga jadi motivasi buat teman-teman yang sedang belajar untuk persiapan OSP ataupun OSN, baik di tahun ini 2025 ataupun tahun 2026 dan seterusnya. Oke, semoga bermanfaat.
dan tunggu pembahasan-pembahasan soal-soal selanjutnya. Tentunya di channel Genepis ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, bye-bye.